Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Semoga kita semua sedang dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devina Saraswati. Saya adalah mahasiswi semester 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan dengan NIM 19095111051 dari kelas B. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diberikan langsung oleh Bapak dosen sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, yaitu Bapak Dr. Hewan Inengah Kertabusung MSI. Pada hari ini saya akan membahas tentang kuliah topik 3, yaitu media biakan, bakteri, dan jamur. Langsung saja kita mulai! Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur, ada baiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya media pertumbuhan itu. Media pertumbuhan itu adalah suatu bahan yang terdiri atas nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Komposisi media pertumbuhan dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media. Nah, media sendiri berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri. Yang pertama ada pH, suhu, nutrien, oksigen, tekanan osmosis, serta sterilisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral, yaitu 4,6 sampai 7, yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Kedua ada suhu. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba sendiri dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Kita bisa lihat di diagram di samping sini. Yang pertama ada sikrofil atau cold loving, yang merupakan mikroba yang suhu pertumbuhannya berkisar antara 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofil atau moderate temperature loving, yaitu mikroba yang memiliki kisaran suhu pertumbuhan antara 20 sampai 45 derajat Celcius. Nah, kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil karena mereka tumbuh baik pada suhu ruang maupun suhu kamar. Yang ketiga ada thermophil atau heat loving, yang merupakan mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Nah, bakteri patogen itu umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan 30 derajat Celcius yang juga merupakan suhu tubuh manusia. Nah, oleh karena itu tubuh manusia itu merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Nah, yang ketiga ada nutrien. Kita semua sudah tahu bahwa mikroba itu juga makhluk hidup, sehingga memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Nah, unsur-unsur yang diperlukan mikroba untuk bertumbuh antara lain adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam kecil lainnya. Selanjutnya yang keempat ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Nah, karena itu berdasarkan kebutuhan oksigennya, mikroba sendiri dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada anaerob, yaitu mikroba yang tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Nah, yang terakhir ada mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal yang ada di udara. Nah, mikroba perusak pangan itu sebagian besar tergolong aerob. Sedangkan bakteri yang ada pada saluran pencernaan manusia itu tergolong anaerob fakultatif. Nah, yang kelima ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis juga akan sangat mempengaruhi bakteri. Apabila tekanan tersebut hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis dan rusak. Sebaliknya, jika tekanan tersebut hipotonis, akan menyebabkan pembengkakan yang merusak sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri itu memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmosis dengan lingkungannya tetap tidak boleh terlalu besar. Yang terakhir adalah sterilisasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri harus steril agar tidak ada mikroba lain yang tidak diinginkan yang tumbuh dalam media tersebut. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam media. Macam-macam media sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisi atau susunannya,
dan berdasarkan fungsinya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan bentuknya sendiri, media dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media padat, yaitu media yang mengandung kurang lebih 15% agar sehingga dia menjadi padat. Dan media ini umumnya dipergunakan untuk bakteri, ragi, jamur, maupun mikroalga. Yang kedua ada media semi padat, yaitu media yang mengandung air kurang dari yang seharusnya, yaitu hanya sekitar 0,3% sampai 0,4%, sehingga media ini menjadi kenyal, tidak padat, namun juga tidak cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. Yang ketiga ada media cair, yaitu media yang tidak ditambahkan bahan pemadat dan umumnya media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Nah, berdasarkan komposisi atau susunannya sendiri, media dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada media alami atau non-sintesis, yang merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Nah, contoh media ini adalah tomato juice agar. Yang kedua ada media semi-sintesis, yaitu media yang tersusun dari bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan sintesis. Contohnya kaldu nutrisi disusun dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Nah, yang ketiga ada media sintesis yang tersusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya McConkie agar. Nah, yang terakhir berdasarkan fungsinya media sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada media umum. Nah, media umum ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya ada nutrien agar dan blot agar. Yang kedua ada media diferensial yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Di dalam media ini ditambahkan bahan-bahan kimia dan reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Nah, contoh media ini sendiri adalah triple sugar iron agar dan media sulfit indol motility. Yang ketiga ada media selektif. Media selektif ini memungkinkan satu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sedangkan mikroba lainnya terhambat. Nah, pada media selektif ini ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pada McConkie agar, apabila ditambahkan basalt atau garam empedu, maka bakteri-bakteri di luar saluran pencernaan akan terhambat pertumbuhannya, sedangkan bakteri-bakteri saluran pencernaan seperti E. coli, Salmonella, dan lain-lain akan bertumbuh dengan pesat. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa McConkie agar bisa disebut media selektif maupun media diferensial. Maka dari itu McConkie agar termasuk media selektif diferensial. Yang keempat ada media diperkaya atau enrichment. Media ini dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media ini memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya, kaldu selenit atau kaldu tatrionat untuk memisahkan bakteri Salmonella dari tinja. Nah, pada media diperkaya juga dapat ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Nah, contohnya adalah coklat media dan yeast extract potassium natrium agar. Yang kelima ada media uji atau identifikasi, adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Mueller-Hinton agar. Nah, yang keenam dan yang terakhir yaitu media spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya media yang digunakan untuk menghitung jumlah E. coli dalam air sumur. Nah, dengan berakhirnya penjelasan saya tadi, maka berakhir juga video kita kali ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan karena sesungguhnya manusia tidaklah sempurna. Nah, sampai ketemu pada lain kesempatan.